Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Balik lagi di Anak Desa Channel. Ini kali ini saya sedang mempersiapkan media tanam, guys. Media tanam untuk penanaman semayan cabai. Semayan cabai yang beberapa waktu lalu saya sempat video juga, sempat saya rekam. Sekarang sudah cukup besar, guys. Nah, saya sedang mempersiapkan untuk media tanamnya. Jadi nanti akan saya pindah ke media tanam polybag ini. Ini untuk ukuran polybagnya sendiri 45 kali 45. Nah, ini cap tugu. Nah, kemudian untuk campuran dari media tanamnya nanti tuh biasa menggunakan tanah biasa, guys. Ini tanahnya cukup kering karena kondisinya sekarang sudah mulai masuk musim kemarau lagi, guys. Jadi kondisinya sangat sangat kering sekali ini. Lalu bahan kedua yaitu ada ini, guys. Ini merupakan kotoran kambing yang sudah terfermentasi. Dia terfermentasi secara alami, jadi teksturnya sudah lebih gembur, sudah tidak berubah butiran-butiran seperti ini. Biasanya kalau kotoran kambing kan bentuknya seperti ini, guys, seperti kerikil seperti ini. Nah, ini yang sudah terfermentasi, jadi dia sudah lebih gembur. Nah, ciri-cirinya tuh ya seperti ini, guys, sudah seperti pasir lah atau tanah. Lalu selanjutnya nanti ada ini, guys, orang sini bilangnya merang ya atau apa ini. Jadi ini sisa-sisa padi yang tidak ada isinya, guys. Biasanya kalau orang habis panen padi kemudian diambil gabahnya itu terus lalu dibersihkan biasanya, guys. Nah, setelah dibersihkan bagian yang kering ini atau yang kosong nggak ada isinya ini, itu yang dibuang, guys. Nah, ini nanti untuk salah satu campuran media tanamnya, guys. Seharusnya lebih bagus nih kalau si merangnya ini dijadikan ini sih, guys, sekam bakar, jadi sedikit digosongkan seperti itu. Tapi kali ini saya akan pakai yang polosan aja seperti ini, guys, yang memang belum dibakar, nggak apa-apa. Atau mungkin nanti kalau ada waktu mungkin akan saya bakar sedikit, guys, supaya sedikit lebih gosong. Jadi fungsinya nanti sekam atau merang ini nanti untuk mencegah atau melindungi si tanaman dari ini, guys, bakteri seperti itu. Lalu yang terakhir selanjutnya ada ini, guys, ini merupakan seresah daun bambu. Nah, ini tuh daun bambu yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Biasanya kan kalau di pohon bambu itu, di hutan bambu, daunnya itu yang kering banyak yang berguguran, guys. Nah, daun-daun yang berguguran itu dia akan menumpuk. Nah, inilah daun yang menumpuk di lapisan paling bawah, guys, atau lapisan paling pertama. Jadi dia sudah mengalami pembusukan atau pelapukan secara alami. Kita ambil yang sudah lapuk seperti ini, guys, jangan yang masih kering. Karena kalau yang masih kering itu ya sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga. Hanya saja kalau mau lebih bermanfaat, ada manfaatnya, itu ambil yang sudah lapuk, guys. Karena di akar-akar bambu, kemudian di seresah daun bambu yang sudah lapuk seperti itu mengandung jamur trichoderma, guys. Itu yang dapat membantu untuk tanaman itu supaya cepat tumbuhnya, guys, karena dia mengandung zat ZPT, zat perangsang tumbuh seperti itu, guys. Nah, jadi nanti bahan-bahan ini kita akan campur, kita aduk jadi satu. Nah, ini contohnya, guys, ini adalah campuran tanah dan si kotoran kambing tadi yang sudah saya campur, guys. Nah, untuk bahan si merang atau gabah kosong tadi dan juga si seresai daun bambu kita campur terakhir aja, guys. Nanti ketika ini sudah selesai kita campur, kita taburkan sedikit demi sedikit yang untuk si seresai daun bambu dan juga merangnya, guys. Kita aduk saja untuk tanah dan juga kotoran kambingnya. Secara ini, guys, kalau bisa sih secara organik, guys. Jadi nggak usah terlalu banyak, ataupun kalau bisa ya sama sekali tidak usah menggunakan pupuk kimia, guys. Tapi lihat nanti kedepannya seperti apa. Ya, Kalau memang sekiranya pertumbuhannya kurang bagus ya terpaksa ya nanti tunggu. akan menggunakan
melihat ke depannya guys, kalau misalkan pertumbuhan tanaman nanti kurang bagus ya kita mau nggak mau harus tetap menggunakan pupuk kimia guys. Cuman harapan saya awalnya kalau bisa ya organik guys, jadi mengandalkan pupuk dan juga bahan alami guys, seperti itu. Ini nah kalau sudah seperti ini guys, kita tinggal aduk saja, kita campur. Ini seperti mengaduk pasir dan semen guys, intinya supaya mereka sedikit lebih menyatu aja sih. Nah kalau dirasa sudah cukup tercampur seperti ini guys, kita langsung saja mulai masukkan ke wadahnya, ke polybag ini. Ini masih bungkus guys, belum dapat saya buka. Nah ini polybagnya guys, ini lumayan besar, ukuran 45 kali 45. Biasanya kalau untuk tanam cabai itu polybag mulai ukuran 30 kali 30 atau 35 kali 35 itu sudah bisa guys. Jadi sudah bisa untuk tanam cabai. Hanya saja kalau mau lebih maksimal ya semakin besar semakin baik. Karena apa? Kan kalau semakin besar wadahnya, medianya, jadi si kandungan unsur tanah kemudian pupuknya itu juga bisa jauh lebih banyak guys, sehingga untuk nutrisinya nanti bisa lebih terpenuhi seperti itu. Hanya perbedaannya hanya di situ sih guys. Kalau memang dirasa menggunakan polybag ini terlalu besar ya bisa menggunakan yang lebih kecil di 30 kali 30 atau 35 kali 35. Nah langsung saja guys kita mulai untuk memasukkannya ke sini. Pertama kita masukkan campuran tanah karena nanti ini enak pakai tangan guys, cepat menggunakan tangan ya. Nah kita ratakan dulu bagian bawah supaya dia terisi dulu. Kelilipan guys. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa tambahkan campuran si ini guys, campur sedikit saja seperti ini, kita ratakan. Lalu kita tambah tanah sedikit lagi guys. Jadi kita buat per layer guys kalau bisa. Jadi lapisan paling bawah tanah, kemudian serasa daun bambu, lapisin tanah lagi, kemudian kita bisa campur sih ini guys, apa ini padi nih guys, sedikit aja, gak usah banyak-banyak guys, yang penting ada. Lalu balik lagi ke tanah. Nah seperti itu guys, supaya medianya ini per layer seperti itu guys. Nah kita ulangi seperti tadi guys, setelah satu bambu yang panas lagi. Sebenarnya yang bagus itu menggunakan sekam aram guys, sekam arang. Jadi sekamnya dibakar dulu dikit supaya menggosong, itu membantu untuk melindungi dari bakteri guys. Nah kalau si abu bisa juga menggunakan abu guys. Jadi pembakaran yang kita hasilkan misalkan pembakaran kayu ataupun daun-daun seperti itu biasanya kan menghasilkan abu guys. Nah itu bagus juga untuk melindungi dari virus.
Jadi arang dan abu ini sangat berguna guys kalau kita untuk menanam-nanam seperti itu guys. Yang menurut kita sudah nggak berguna itu padahal masih ada guys manfaatnya seperti itu. Nah kita isi aja guys sampai full polybagnya. Kita ulangi seperti tadi guys. Tanah lagi. Nah nggak usah terlalu penuh guys, kita sisakan ruang sedikit. Tujuannya itu untuk nanti pemupukan susulan guys. Biasanya kan kalau tanaman sudah mulai tumbuh, sudah mulai meninggi, dia akan menyerap nutrisi-nutrisi dari media kita ini guys, sehingga lama kelamaan media kita nanti akan menurun atau menyusut. Nah itulah nanti gunanya itu untuk kita menambahkan lagi pupuk seperti ini guys. Pupuk ya, mungkin dari kotoran hewan, bisa dari kambing ataupun kotoran ayam seperti itu yang sudah terfermentasi tentunya. Nah jadi nggak usah sampai full di batas polybagnya, kita sisakan ruang sedikit seperti ini guys. Nah sudah selesai, ini nanti kita bisa biarkan mungkin minimal 3 hari atau bagusnya 1 minggu guys, supaya lahannya siap dulu seperti itu. Nah kalau sudah seminggu misalkan ya, nanti baru kita bisa pindah tanam guys, sehingga si medianya sendiri sudah lebih siap seperti itu guys. Nah oke, kita mungkin saya akan teruskan dulu guys untuk mengisi polybagnya ini karena masih banyak. Nah kita lanjut di video selanjutnya nanti. Oke. Nah ini polybag yang tadi saya alih fungsikan. Dari yang sebelumnya itu digunakan untuk menanam kangkung, ini saya persiapkan untuk menanam cabai. Nah ini di atasnya saya berikan taburan kompos pupuk kandang untuk membantu pemupukan alami. Ini saya kasih nggak banyak sih, hanya 1 genggam kurang lebih. Nah ini bibit cabenya ini sudah lumayan besar sih, kurang lebih untuk daunnya ini sudah ada 4-6 helai daun, jadi sudah bisa untuk kita lakukan pemindahan tanam. Ini saya ambilin. Nah ini kan sudah cukup besar guys, ini kurang lebih kalau yang ini ya, yang area yang saya ambilin ini kurang lebih umurnya sudah 2 bulanan guys. Kalau yang sebelahnya itu masih 1 bulan, 1 bulan lebih lah, belum genap 2 bulan. Jadi ini kemarin memang 2 kali saya nanamnya, semainya, karena semaian pertama itu banyak yang gagal, mati dimakan sama jangkrik, sehingga pada semaian kedua itu sebelum saya semai benihnya itu saya semprot menggunakan pestisida dan juga insektisida guys. Alhamdulillah cukup banyak yang tumbuh seperti itu, tidak dimakan jangkrik lagi. Nah ini saatnya kita pindah tanam guys. Di polybag yang sudah kita persiapkan tadi kita lubangin sedalam ini guys, semaian cabai kita ini kurang lebih ini 5 cm. Lalu kalau sudah tinggal kita uruk lagi seperti itu. Nah kelebihannya pindah tanam dengan metode seperti ini tuh si cabai tidak akan stres guys. Biasanya kan kalau metode pindah tanam cabai dengan sistem cabut kan, biasanya itu disemai dalam satu wadah seperti itu atau satu tempat, kemudian jumlah semaiannya itu banyak, sehingga ketika ingin pindah tanam itu biasanya dicabut gitu guys.
Nah, itu cenderung cabenya itu akan mengalami stres, kemudian akan layu di awalnya. Mungkin 1 sampai 3 hari itu biasanya akan layu terlebih dahulu. Nah, kelebihannya kalau dengan metode seperti ini kita menggunakan polybag semai seperti ini, kemudian ketika ingin pindah tanam, kita tinggal sobek atau buang plastiknya lalu kita tanam. Ini akan jauh lebih stabil guys, lebih aman karena si cabenya tidak akan stres, dia akan tetap sehat ataupun segar seperti ini guys, dia tidak akan layu. Bisa teman-teman buktikan sendiri, coba kalian bandingkan ketika misalkan kalian semai cabai itu dalam satu wadah atau satu tempat secara bersamaan itu, kemudian nanti ketika tanam kalian cabut, kemudian pindah tanam, itu pasti akan sedikit mengalami adaptasi, dan itu biasanya ditandai dengan pohon cabenya itu layu dulu guys, seperti itu. Namun ketika sudah 2-3 hari sudah disiram segala macam, dia akan balik segar lagi seperti semula, seperti itu guys. Nah, bedanya kalau dengan seperti ini caranya atau metodenya itu sedikit apa ya, membantu untuk mengurangi tingkat stres pada cabai guys. Nah, seperti itu sih, kurang lebih metodenya seperti itu guys. Nah, ini mungkin kalau menurut saya sih untuk kekurangannya itu dari segi tempatnya guys atau wadahnya ini. Polybagnya ini menurut saya kurang besar sedikit sih. Jadi ini polybagnya kalau nggak salah ukuran 25 kali 25. Mungkin bagusnya itu minimal di 30 kali 30 guys. Jadi nggak terlalu kecil dan pun nggak terlalu besar seperti itu. Karena nanti ketika sudah mulai tumbuh besar ini, si cabai ini akarnya itu sangat ini guys, sangat apa ya, sangat banyak, kemudian sangat apa ya, rimbun lah bisa dibilang. Bisa kita lihat ini cabai yang masih kecil seperti ini tuh akarnya sih sudah panjang dan sebanyak ini guys. Nanti ketika ia sudah besar itu akarnya akan lebih banyak lagi guys. Sehingga memang kalau menurut saya pribadi sih sepertinya di polybag ukuran 30 kali 30 itu sudah cukup ideal guys untuk menanam. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar sehingga sedang lah, rata-rata seperti itu guys. Nah, seperti halnya yang ini guys, kalau si polybag yang ini kan 45 kali 45, bisa kalian lihat guys, ini kan apa ya, sangat besar sekali ya. Sebenarnya kalau untuk satu cabai ya bisa guys, hanya saja saya sayang gitu kan. Sepertinya kalau hanya saya isi satu cabai itu sangat apa ya, boros tempat sih menurut saya karena kebesaran polybag. Jadi ini dalam satu polybagnya saya isi 3 pohon cabai guys. Sekaligus ini uji coba bagaimana nanti hasilnya, apakah bisa berhasil ataupun ada ya mungkin ada kegagalan gitu guys. Sehingga bisa juga untuk pembelajaran saya pribadi gitu kan. Untuk apa ya, pengalaman kedepannya lah kalau mau tanam mungkin baiknya menggunakan polybag yang lebih kecil, lebih sedang ukurannya, tidak terlalu besar seperti ini guys, gitu sih. Tapi mungkin nanti juga saya akan buat variasi yang lain guys. Si polybag 45 kali 45 ini akan ada yang saya isi itu dalam satu polybag isinya 1 pohon cabai dalam satu polybag, ada juga yang 2 pohon cabai dalam satu polybag ini guys. Saya mau lihat hasilnya nanti seperti apa. Ini kan tiga cabai dalam satu polybag, kemudian nanti akan saya buat variasi yang lain yaitu 2 dan 1 guys. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, gitu sih rencana saya ke depannya. Nah, itu guys. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Saya sudah selesai untuk hari ini. Tapi bibitnya masih banyak sih. Mungkin saya akan lanjut nanti sampai selesai sih. Sampai si apa namanya, cabenya itu tertanam semua. Kalau nanti ternyata polybagnya kurang, mungkin akan saya tanam di kebun guys sisanya itu. Nah, oke guys, mungkin video kali ini saya cukupkan dulu sampai sini.
Saya akan update video selanjutnya nanti ketika cabenya sudah mulai tumbuh. Nah, ini guys hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sharing terkait penanaman cabai di media polybag. Dengan salah satu contoh atau studi kasusnya itu dalam satu polybag diisi 3 pohon cabai. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa guys. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dadah, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.